ketidakpahaman pemerintah tentang daya tarik. Oke, daya Potensi tarik. ada, tapi tidak tahu harus diapakan. Hmm. Selama ini potensinya Kota Baru, wisata baharinya hanya dilihat dari permukaan. Orang datang ke pantai, pantainya dipercantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Baik, pemirsa podcast Radar Banjarmasin, hari ini kami akan berbincang dengan dua orang tamu yang kami undang di studio. Sudah hadir di depan saya Dr. Frans Tony. Beliau adalah dosen di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Pak Tony, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak Tony udah berkenan hadir. Kami undang dalam podcast karena kita akan banyak berbincang dengan Pak Tony. Beliau menemukan sebuah teknologi ya, saya katakan teknologi yang itu bisa memancing banyaknya ikan yang nanti bisa kumpul di laut. Kita akan kupas itu lebih dalam. Ini nanti akan menjadi cerita yang menarik buat para pemancing. Dan juga ada Bapak Rizky Octavianor. Beliau adalah Direktur Politeknik Kota Baru. Kalau lebih populernya Poltekap. Oke, beliau ini udah jauh-jauh loh datang dari Kota Baru dan mau diajak podcast karena dalam kapasitasnya sebagai orang Kota Baru asli dan sebagai akademisi termasuk juga pengamat kebijakan publik, kita akan banyak berbincang dengan Pak Rizky terkait dengan bagaimana sih potensi Kota Baru itu bisa dieksplor. Tapi sebelum itu kita tanya dulu dengan Pak Frans. Pak Frans, saya tertarik dengan temuan Pak Frans ya, Bioref blog yang udah saya lihat tuh di jurnal dan juga di ULM channel. Pak Frans bercerita bahwa ini bisa menjadi tempat tumbuhnya terumbu karang dan berkumpulnya ikan. Ya. Nah, gimana itu sebenarnya Pak? Teknologi itu. Oke, baik Pak Toto. Jadi kami menyebutnya itu adalah Bioref Block ya. Bioref Block itu sebenarnya perpaduan antara Bioref dengan artificial reef yang berbentuk blok beton. Blok beton. Nah, itu dipadukan sehingga kompilasi ini menjadi satu antara menumbuhkan terumbu karang secara alami dengan sekaligus memberikan rumah ikan atau menyediakan rumah ikan untuk bermain di sana. Jadi tanpa harus menunggu flanula yang nempel di batok kelapa yang kita tanam itu, ikan sudah bisa ada wadahnya untuk bermain. Okay. Nah, itu konsep awalnya. Oke, sederhana sekali ya. Dan itu berbahan berbahan yang alami ya. Alami. Sangat green sekali hijau. Betul. Karena itu menggunakan tempurung kelapa yang banyak kita temukan ya. Iya, di pesisir itu banyak sekali. Udah diuji coba tuh Pak? Sudah Pak. Jadi sudah kita coba di desa Sungai Cuka ya, desa Sungai Cuka itu bekerja sama dengan PT Arutmin. Ya, alhamdulillah berdasarkan pengamatan kami, kita lakukan penelitian di situ. Keanekaragaman ikannya juga bertambah setiap kita lakukan pengamatan selama 3 bulan. 3 bulan ya? Selama 3 bulan kita melakukan pengamatan, itu terus bertambah. Dan juga jumlahnya juga bertambah. Berdasarkan pengakuan teman-teman yang memancing di sana, sebelumnya mereka itu belum pernah menangkap ikan dengan ukuran lebih besar daripada yang sekarang. Nah, artinya mungkin rantai makanan itu udah mulai terjadi. Rantai makanan udah mulai terjadi sehingga ya mudah-mudahan bisa berdampak bagus. Tapi mungkin nanti bulan Oktober akhir ini mungkin kami akan melihat lagi perkembangannya untuk melihat planula karang itu yang nempel. Kemarin memang 2 bulan yang lalu itu sudah ada terindikasi planula itu nempel di planula karang ya, nempel di batok kelapa itu. Planula ini merupakan cikal bakal munculnya embrionya karang itu. Iya, jadi dia nempel di sana. Nanti biasanya itu 6 bulan sudah terlihat jelas, tapi kemarin itu 2-3 bulan sudah ada. Kami duga itu adalah planulanya yang menempel. Cuman sayangnya di sana itu cukup tinggi sedimen sehingga kami khawatir planula yang menempel tertutup ini itu malah ya. Satu sisi tertutup, dua dia nempelnya itu tidak begitu kokoh karena
tertempel di sedimen-sedimen, bisa terjadi seperti itu. Nanti itu pengamatan lanjutannya. Tapi yang pasti untuk efektivitas ikan karang itu sangat luar biasa kami menilai. Oke, temuan yang sangat menarik dan itu sudah dilakukan riset sehingga pembuktiannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Oke, kemudian itu tadi Pak Frans bilang itu bisa memancing ikan. Kemudian juga bisa menjadi tempat tumbuhnya planula karang yang akan menjadi cikal bakal embrio karang secara alami. Kira-kira Pak, dengan memanfaatkan teknologi ini, itu bisa nggak menjadi satu peluang itu sebenarnya terobosan untuk menjadi mengeksplor lagi potensi wisata laut kita dengan itu? Saya rasa sangat memungkinkan sekali ya. Jadi itu bahkan bukan hanya di Kalimantan Selatan saja, tapi di daerah-daerah Indonesia pada umumnya itu juga sangat bisa. Jadi selama dia ada perairan laut ya, itu bisa. Kemudian ada mungkin sedikit terumbu karang alami yang ada di sana sebagai indukan atau donor daripada planulanya nanti yang akan nempel di batok kelapa. Itu sangat memungkinkan. Apalagi kita Provinsi Kalimantan punya potensi yang cukup menarik, yang cukup khususnya daerah-daerah Kota Baru, misalnya Tanah Bumbu itu punya. Kita juga punya pesisir lah ibaratnya. Jadi itu sangat potensi sekali. Ya. Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kota Baru itu merupakan wilayah pesisir, pantai dan laut yang punya potensi sebenarnya. Betul. Oke. Nah, dari hasil riset itu Pak yang dilakukan di Kintab, ini bisa nggak diadopsi juga di daerah lain, misalnya Kota Baru, Tanah Bumbu yang mungkin perairannya justru malah lebih dalam dan lebih biru gitu? Ya. Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Oke. Jadi tinggal kemauan kita saja melakukan itu untuk menjaga keberadaan ekosistem kita, biodiversitinya tetap terjaga, apa segala macam itu tetap terjaga. Saya rasa sangat bisa. Oke. Jadi Pak Frans ini juga adalah instruktur sekaligus apa bahasanya Pak? Instruktur penyelam ya? Penyelam scuba ya. Dan beliau ini pernah menjadi salah seorang relawan yang dulu ikut terlibat dalam proses bantuan untuk mencari korban Lion Air Pak ya. Nanti kita coba ulik lagi tentang itu. Tapi kita fokus ke sini dulu Pak. Oke. Pak, potensi kelautan wisata bahari di Kalimantan Selatan khususnya di daerah-daerah pesisir, menurut Pak Frans ini potensinya besar enggak? Tapi kan selama ini kan belum muncul. Kita belum ada wisata selam yang pernah ada kalau nggak salah di Angsana ya, yang pertama kali dia muncul, tapi kan sekarang sudah hilang juga karangnya. Bisa nggak sih karang itu dimunculkan dengan penggunaan bioreflok ini misalnya? Sangat bisa Pak, sangat bisa. Jadi kalau berbicara potensi tadi bahwa Kalimantan Selatan punya potensi wisata bahari, itu sangat memungkinkan karena kita punya garis pantai dan lautnya. Nah, berkenaan dengan pemanfaatan bioreflok untuk wisata apa segala macam itu bisa sekali. Jadi kami juga sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kota Baru, khususnya dengan Dinas Pariwisata dan juga PT Arutmin untuk mengembangkan wisata bahari berbasis edukasi dan konservasi. Jadi itu konsepnya adalah wisata bahari berbasis edukasi dan konservasi, di mana tanah laut kita juga mengetahui secara umum ya bahwa Kota Baru tanah laut ini sangat minim akan terumbu karang. Tapi dia ada, tapi sangat minim. Kemudian visibility juga cukup tinggi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memunculkan wisata terumbu karang yang ada di tanah laut? Nah, ini yang kita bisa bermain nanti juga di bioref. Itu juga bisa. Jadi begitu bioref kita letakkan, otomatis planula karang yang tadi karangnya tumbuh. Nah, ini karang-karang nanti akan kita transplant. Jadi kita ambil sebagai indukan, nanti kita bawa ke darat, kita pelihara di blok semen di darat. Nah, di sana nanti kita siapkan tempat akuarium dan bak-bak semen untuk masyarakat melihat terumbu karang itu tanpa harus melakukan snorkeling atau diving. Karena melakukan di sana visibility-nya juga tadi saya bilang bahwa agak keruh, jadi kemudian karang juga tidak lumayan, sehingga kita tarik ke darat lah, ibaratnya saya membahasakan kita angkat ke darat, kita pelihara di darat sehingga wisatawan datang untuk melihat dan kemudian kita sebagai dari perguruan tinggi mengedukasi masyarakat bahwa oh ini karang ini namanya ini begini ini begini. Nah, konservasinya itu adalah edukasi Pak, itu adalah edukasi, wisata edukasi
Kemudian konservasinya di mana? Nanti di waktu periode tertentu ini karang ini akan tumbuh. Yang kita pelihara ini juga akan tumbuh. Kemudian akan kita kembalikan. Kita akan kembalikan ke alamnya, ya, ke lautnya. Nah, ini adalah tiga komponen ya. Ada wisata, ada edukasinya, kemudian ada konservasinya. Sebenarnya next ke depan goalnya itu adalah ekspor karang, Pak. Ekspor karang. Ya. Ekspor karang. Itu di tanah laut yang visibility-nya cukup rendah, tingkat sedimennya juga tinggi, dan gelombang arusnya juga cukup besar. Saya bayangkan kalau itu ternyata bisa diadopsi di laut yang lebih dalam, lebih biru, sangat bisa. Dan itu bisa dilakukan di Kota Baru dan di Tanah Bumbu. Betul. Ya. Jadi sebuah program yang bisa dinikan. Oke, Pak Rizky. Mendengar dari apa yang disampaikan Pak Pras tadi, bicara tentang bagaimana sebuah konsep edukasi konservasi yang digagas bekerja sama dengan CSR PT Arutmen, Pak ya, dengan dinas pariwisatanya juga ya. Kira-kira di Kota Baru bisa nggak? Karena terus terang saya melihat, saya beberapa kali ya ke Kota Baru ya, ini kayaknya potensinya luar biasa. Tapi nih, udah berapa kali ganti kepala daerah, kok tidak pernah bisa menggagas sebuah konsep pariwisata kah atau konsep apapun dengan memanfaatkan potensi laut. Gimana menurut Pak? Ya, kekurangannya di pengembangan pariwisata Kota Baru adalah ketidakpahaman pemerintah tentang daya tarik. Potensi ada, tapi tidak tahu harus diapakan. Selama ini potensinya Kota Baru, wisata baharinya hanya dilihat dari permukaan. Orang datang ke pantai, pantainya dipercantik. Ada pantai baru, pantainya diberi fasilitas apa? Dan fasilitasnya paling cuma lampu buat spot foto Instagramable gitu macam. Nah, itu potensinya akhirnya tidak berkembang karena daya tariknya lebih dari itu. Tadi seperti yang disampaikan Pak Tony, daya tarik kita tuh sebetulnya ada di bawah laut, di bawah permukaan laut. Nah, apa yang harus dilakukan? Mereka tidak memahami. Nah, kami sebagai akademisi sebetulnya sudah mencoba, mudah-mudahan tahun ini bisa bekerja sama dengan Bapeda Kota Baru. Kita ingin ada kajian tentang spot selam dan spot snorkeling. Jadi wisata bahari itu menyelam aja ya Pak. Itu ada dua macam. Ada yang menyelam dalam, kita nyebutnya selam ya Pak. Satu lagi scuba ya. Scuba, kemudian ada snorkeling. Nah, potensi ini sebetulnya yang belum digali, dan ini adalah daya tarik, bukan hanya sekedar potensi ya, tapi daya tarik. Nah, ini yang tidak sampai dikupas oleh pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata Kota Baru. Oke, saya pernah ke Kota Baru mungkin berapa tahun yang lalu, cukup lama, ketika belum begitu populernya pantai Tanjung Kunyit, pantai apa lagi, dan belum ada Teluk Tamiang, belum ada pelang wisatanya. Saya sudah ke sana mancing dan juga ikut nyelam snorkeling karena ada beberapa secara mandiri. Kayaknya tuh mungkin dulu mahasiswa dan dia memahami itu, kemudian dia menjual dengan paket wisata mandiri dan saya mengikuti itu. Ternyata saya juga sangat berpotensi. Tapi saya lihat pemerintah Kabupaten Kota Baru tadi tidak memahami ya. Pertama, kedua, kok kenapa ya sampai saat ini? Mungkin bisa diberi pandangan. Kota Baru kok infrastrukturnya hancur-hancuran. Untuk ke sana itu, waduh luar biasanya itu. Sementara pariwisata kan harus membutuhkan paket yang lengkap itu tadi. Gimana itu? Kalau bicara jalan, Kota Baru tuh bertahun-tahun tidak pernah tuntas jalan. Ketika satu diperbaiki, tempat lain rusak. Nah, skala prioritasnya yang kita ingin sampaikan. Jalan bagian mana yang ingin difinalkan, diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kalau memang visinya adalah pariwisata, maka akses jalan pariwisata juga harusnya diselesaikan. Jangan setengah-setengah. Kalau misalkan separuh jalan kemudian separuhnya masih rusak, ketika musim hujan juga tidak bisa diakses oleh masyarakat. Nah, yang paling menyedihkan buat saya, harusnya ini bisa jadi perhatian dari pemerintah kabupaten. Ketika fasilitas, oke lah jalan semua orang menganggap itu journey, experience menuju. Oke lah boleh dinikmati. Tapi fasilitas di sana, ketika kita mencoba mengeksplor Teluk Tamiang beberapa tahun yang lalu, sebelum ada fasilitas yang seperti saat ini, kami coba ke Tanjung Kunyit dan Pulau Birah-Birahan. Dari pelabuhan Teluk Tamiang kita harus menyewa perahu nelayan. Saya pernah ke sana sudah. Dengan harga semodal mereka melaut.
bagi pariwisata khususnya wisatawan dari luar kota itu akan sangat berat. Dan itu tidak akan memberikan pengalaman yang nyaman untuk mereka datang untuk kedua kalinya. Nah, harusnya kalau memang pemerintah konsen dengan itu, setidaknya ada pertama mungkin subsidi dari BBM khusus pariwisata sehingga kapal nelayan juga masih bisa bekerja walaupun tidak musim ikan misalnya. Itu jadi pendapatan bagi warga. Nah, fasilitas hal-hal kecil seperti itu sebetulnya perlu dilakukan oleh pemerintah. Apakah dengan biaya besar? Harusnya sih tidak, karena Kota Baru juga kaya dengan perusahaan. Perusahaan yang mungkin bagi sebagian orang memberikan dampak secara lingkungan katanya kepada perairan. Nah, harusnya mereka juga bisa dilibatkan. Apakah itu bentuknya CSR atau community development, beda ya Pak. CSR dengan community development harusnya bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Nah, tinggal peran pemerintah daerah nih, ketok pintu lah ke perusahaan-perusahaan. Kemudian, ayo gandeng siapa yang bisa mengasesmen kegiatan pariwisata ini sehingga potensi tadi itu bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan. Itu sih. Oke, Pak Rizky, tadi disebut banyak perusahaan yang beroperasi di Kota Baru. Menurut pengamatan Pak Rizky, apakah keberadaan perusahaan ini dalam program CSR-nya secara real sudah nggak memberikan dampak yang bisa dirasakan masyarakat? Karena yang saya tahu banyak dan sebagian besar perusahaan berpikir dan menganggap memberikan bantuan dalam bentuk fisik sekali tangan selesai udah jadi, mereka udah CSR, tapi tidak sustainable, tidak ada pemberdayaan, tidak ada pendampingan yang itu di beberapa waktu kemudian mereka akan merasakan impact berkelanjutan. Misal contoh tadi yang seperti disampaikan Pak Frans, mungkin nggak kira-kira diadopsi konsep konservasi edukasi, kemudian dengan menumbuhkan karang, menyediakan rumah bagi ikan. Bayang saya sebagai seorang orang awam dan penggemar pemancing hobi, mendengar ikan tadi, saya bayangkan kalau itu diadakan di Kota Baru, kan bisa tuh muncul paket wisata, paket berapa gitu ya. Ada mancingnya, ada snorkelingnya, ada paket kulinernya, kemudian penginapan rumah warga itu bisa digunakan, mereka bisa merasakan sensasi tinggal di pinggiran pantai. Bisa nggak itu kira-kira digagas? Harusnya bisa. Nah, tahun ini kalau saya tidak salah, ada perda yang digagas oleh kawan-kawan di DPRD tentang tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan. Baru dibuat? Perdanya baru diusulkan. Kemarin baru uji publik. Mestinya udah dari dulu ya? Harusnya dari dulu. Nah, kemudian kawan-kawan ada, wajar lah ya, ada pro dan kontra. Tapi setidaknya di situ ada wadah yang mengakomodir dana petanggung jawab sosial dari perusahaan, kemudian ide-ide yang ditawarkan. Nah, ide-ide yang ditawarkan ini kan kadang datangnya bukan dari pemerintah. Kadang-kadang banyak datang dari aktivis seperti yang Pak Tony dan kawan-kawan lakukan. Iya. Nah, kalau memang itu bisa diakomodir, kemudian ditawarkan konsep, dananya disiapkan, harusnya bisa ketemu. Tidak hanya satu perusahaan, karena di situ disiapkan wadah perwakilan beberapa perusahaan, termasuk akademisi, bisa dikonsep untuk bisa mengakomodir. Kalau misalkan tadi bicara satu paket ya, datang satu keluarga, bapaknya mau mancing, ibunya mau selfie, anaknya mau snorkeling, bisa di satu tempat? Bisa. Nah, tinggal bagaimana, balik lagi ya, pemerintah memfasilitasi. Sekali lagi, saya sih pernah melakukan penelitian, cuman tidak dipublis, Pak Tony. Di Teluk Namiang itu, kami sudah mencoba konsep rumah warga menjadi penginapan, guest house lah, tapi tidak resmi. Hanya yang perlu diperbaiki sanitasi, Pak. Karena sanitasinya gaya orang di sana tidak mungkin kita, di kota ya. Orang tamu tidak mungkin menggunakan sanitasi yang sama. Hanya itu, tidak ada yang perlu dirubah sehingga investasi warga tidak terlalu besar. Bisa kok dilakukan dengan dana desa selama bisa dapat arahan dari pemerintah karena menjadi tempat objek wisata misalkan. Sudah, cuman siapkan bantal, Pak. Tidak perlu kasur. Yang penting sanitasinya bagus. Orang akan banyak datang. Nah, hari ini apakah itu sudah dilakukan? Yang disediakan ada penginapan, tapi menurut saya sangat tidak layak untuk sebuah objek wisata yang ditawarkan dengan sangat jor-joran. Nah,
akhirnya orang datang camping, oke camping, tempat sanitasinya bagus nggak? Nah terus daya tarik, sekali lagi daya tariknya apa? Apakah cuman camping, lihat sunset sunrise? Akhirnya sunset sunrise juga hanya sebagian orang yang bisa menikmati. Iya. Tapi kalau yang tadi paket, bapaknya mancing, ibunya selfie, anaknya snorkeling, itu sudah seharian kasih spot beberapa titik, tidak sehari uang yang keluar. Iya. Pasti akan nginap karena capek kan? Pasti. Dan itu akan bisa dinikmati juga dengan kuliner bakar-bakar ikannya. Pasti hasil pancingan. Kalau enggak, ya oleh-olehnya juga bisa ya. Ikan-ikan yang didapat itu kemudian dibikin kayak kemasan asap gitu ya. Belum ada. Iya, maksud saya belum ada. Bisa dieksplor kalau itu. Ini saya orang awam ya, karena latar belakang saya sebagai orang yang sangat hobi mancing, udah berapa kali ke Kota Baru, kok melihat potensi ini banyak tapi kok nggak terpikir gitu ya. Ini pertanyaannya adalah pemerintah daerahnya yang tidak tahu, tidak paham, atau tidak mau? Menurut saya sih belum paham. Saya tidak menghindari menggunakan tidak paham. Belum paham ya. Karena pertama ada kesalahpahaman yang fatal menurut saya ketika menganggap pariwisata itu adalah pendapatan melalui HTM, harga tiket masuk. Wisata itu adalah alat untuk mendatangkan uang baru dari luar Kota Baru atau luar Kalimantan masuk ke daerah. Jadi belanja, kemudian sewa rumah, sewa mobil, makan itu yang menjadi pendapatan. Tapi ada dua hal. Pertama, pendapatan langsung ke masyarakat. Yang kedua ada retribusi atau pajak. Bisa pajak hotel, pajak restoran. Nah, kalau misalkan kita bermain angka besar ya Pak, angka besar yang masuk, harusnya fasilitasnya juga harus investasi yang cukup. Nah itu yang menurut saya belum dipahami, karena pernah beberapa waktu ada statement bahwa pendapatan dari Dinas Pariwisata Kota Baru itu meningkat dilihat dari pendapatan harga tiket masuk. Agak miris sebetulnya, walaupun bolehlah mereka mengklaim itu sebagai keberhasilan, tapi dari sisi pariwisata itu jauh dari esensinya. Ya, saya pikir berarti sebuah ironi ya, paradigma yang keliru ini selama ini dipertahankan, bahwa indikator pariwisata maju, pendapatan maju hanya sebatas dilihat dari HTM gitu ya. Padahal pariwisata itu kan dimensinya luas. Betul. Satu konsep pariwisata edukasi dan konservasi bisa mendatangkan uang di kuliner tadi, guest house tadi, jasa pengantaran pemancingan, snorkeling, sewa alatnya, luar biasa ternyata ya. Akan banyak uang beredar, tinggal pemerintah menganggap itu sebagai pendapatan yang tercatat di pendapatan kas daerah atau perputaran uang di masyarakat. Tapi itu bisa diklaim bahwa ketika rumah menjadi lebih besar, masyarakat tiba-tiba punya mobil, itu kan sudah jadi satu indikator sebetulnya, bisa diklaim sebagai keberhasilan pariwisata kabupaten. Karena pemancing seperti saya nih Pak Tony orang perikanan pasti juga hobi mancing ya. Pasti akan berpikir berapapun kos yang harus dikeluarkan, kemanapun spot yang harus dituju, apapun resiko yang dihadapi. Kalau sensasi mancingnya itu sepadan, itu nggak ada artinya lagi. Artinya Kota Baru itu ini. Saya pernah mancing di Kota Baru itu di Danau Buaya. Orang sebutnya Danau Buaya, dekat Saranjana di Desa Ale-Ale, dan saya memancing benar-benar melihat buayanya. 2 kali saya ke spot itu, 2 kali saya melihat buayanya, tapi buntutnya saja dari kejauhan. Tapi itu bukti bahwa itu nggak omong kosong. Dan ikannya lumayan besar Pak, untuk ukuran ikan betok papuyuh. Ya, artinya kan sangat banyak ya potensinya ya, seperti itu. Oke Pak Tony, saya kembali ke Pak Tony. Pak Tony, kalau kita bicara tentang kelautan di Kalimantan Selatan, dilihat dari potensi eksplorasinya bukan dari konteks ikannya ya, hasil lautnya ya, tapi potensi yang seperti dikatakan Pak Rizky tadi, pariwisatanya. Pak Tony kan penyelam nih, tapi kan mengerti dan titik-titik mana. Pernah nggak eksplor di Kota Baru? Sebenarnya Kota Baru ini punya nggak sih banyak titik-titik secara pemetaan itu, lokasi-lokasi yang itu nih nilai jualnya bahkan bisa pariwisata internasional gitu kira-kira. Jadi berkenaan dengan yang tadi itu, sebenarnya Kota Baru sangat potensial ya Pak, cuman mungkin belum paham ya tadi kalimatnya, belum paham tentang itu ya. Belum paham ya. Tapi kok belum pahamnya lama banget dan ganti dulu. Saya pernah menyampaikan tahun 2004 Pak. 2004 loh ya. 2004 saya pernah menyampaikan. Sekarang 2021. Ya.
2004 itu saya pernah menyampaikan dengan pejabat pemerintah, salah satu pejabat pemerintah di sana, bahwa Kota Baru itu punya potensi wisata bahari, wisata pulau-pulau kecil ya. Pulau-pulau Ya, kecil. wisata pulau-pulau kecil. Jadi kalau globalnya wisata bahari, saya sebenarnya dia wisata pesisir dan pulau-pulau kecil. Iya. Nah, itu tahun 2004. Saya sudah melihat potensi. 15 tahun yang lalu itu berarti. Betul, sudah pernah saya sampaikan. Cuman tadi yang juga belum, bahwa katanya Kota Baru belum siap infrastruktur. Nah, sampai saya lanjutkan pertanyaan saya, Pak, kapan kita siapkan infrastruktur supaya potensi wisata ini bisa kita munculkan gitu kan? Iya. Nah, akhirnya ya begitulah. Mungkin tadi belum paham apa segala macam. Terus kami tidak bosan-bosan lah, karena Kalsel punya spotnya yang itu, ya kita ke situ, kita nyelamnya ke sana. Sehingga pada tahun 2013 itu saya pernah mengadakan lomba foto underwater di sana. Nasional, internasional kan? Nah tadi saya cerita awalnya, Ya. Awalnya itu pengennya skala biasa saja. Jadi waktu itu saya lucu juga, waktu itu pihak Kota Baru mau mengadakan foto underwater foto kontes lah. Tapi pada saat di level provinsi pengennya diganti kegiatan itu menjadi foto darat. Nah saya bilang, akhirnya saya diundang untuk berdialog lah apa segala macam, saya diundang. Kalau itu dijadikan fotografi darat, karena waktu itu boomingnya orang motret di darat pada saat itu kan, tahun-tahun itu Lagi tren foto. lagi tren. Nah saya bilang pada saat itu, kita ini mau promosinya apa? Kita mau promosinya secara lokal atau internasional, atau nasional atau internasional. Kalau pengen nasional atau internasional, harusnya jangan foto darat lah ibaratnya. Karena kita akan mengundang orang luar. Kalau kita melakukan fotografi underwater, kita pasti akan mengundang orang luar datang. Itu yang pertama. Kemudian hasil fotonya ini akan kita terbitkan waktu itu di 3 negara waktu itu di Eropa. Jadi kami akhirnya itu sepakat kesimpulannya sepakat melakukan lomba fotografi underwater. Artinya pada saat itu, tahun itu. Nah, ya alhamdulillah itu tercapai gitu. Artinya tercapai, kegiatannya bisa berjalan, yang datang itu banyak dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, bahkan dari mancanegara datang. Nah akhirnya tujuan yang saya tawarkan tadi, kita mau promosinya mana nih? Hanya level lokal saja Kalimantan Selatan, atau kita mengeluarkan potensi kita ke nasional atau bahkan ke internasional, ya kan? Nah akhirnya itu tercapai. Peserta itu banyak yang datang dari luar. Kemudian hasil pemenang itu diterbitkan di majalah ASEAN. Scuba ASEAN kalau tidak salah waktu itu terbit di 3 negara. Nah akhirnya kan sebenarnya potensi itu sudah ada. Artinya kita sudah berbuat terus, tapi mungkin tadi konteks belum pahamnya itu sehingga masih belum dilirik. Nah, mudah-mudahan next ke depan, karena kita tidak bosan-bosannya untuk karena kita juga warga Kalimantan Selatan, tidak bosan-bosannya untuk mengangkat potensi wisata yang kita ada, ya sebenarnya dengan wisata itu ekonomi mikronya bisa berjalan kan? Seperti yang dipaparkan tadi, masyarakat langsung bisa terlibat apa segala macam. Ini yang jadi konsep sehingga kita tidak bosan-bosan untuk melakukan. Mengenai spot-spot yang tadi, Kota Baru banyak sekali, banyak pulau-pulau kecil kita di sana. Ya ada Pulau Halang Malingkau, itu potensinya ada. Bahkan saya sudah petakan itu daerah mana yang sudah saya petakan Pak, mana yang untuk snorkeling, daerah mana yang untuk selam, samba gelap juga udah saya petakan. Karena kan di situ kalau berdasarkan Perda itu sebutannya kawasan Taman Wisata Laut. Kawasan samba gelap. Kalau saya tidak salah ya. Itu udah ada di Perda. Ya, sebutan. Jadi sebutan itu ada kawasan-kawasannya, ada itu. Lah mestinya kalau sudah ada perda, sudah ada dibentuk kawasan, udah running dong mestinya sekarang harusnya. Tapi nggak ada jasa turunan dalam programnya apakah ada untuk eksplorasi. Berkenaan dengan turunan program itu sebenarnya seperti apa yang saya sampaikan di awal, saya mencoba, karena saya pengalaman di Kota Baru, itu pemerintah daerah, anggaplah pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri ya ibaratnya karena keterbatasan mungkin dana dan sebagainya. Akhirnya saya coba dengan Kabupaten Tanah Laut bersinergis dengan pihak swasta, yaitu khususnya
berkenaan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah. Ya, makanya akhirnya saya kombinasi sinergiskan antara perguruan tinggi, khususnya dalam hal ini Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ULM, kemudian Dinas Pariwisata Tanah Laut, dan juga perusahaan tadi PT Armin Tambang Gintam. Nah ini bersinergi bertiga. Jadi akhirnya ide saya yang wisata bahari, edukasi dan konservasi ini sudah berjalan. Jadi tahun ini kita udah bikin master plan dari kegiatan itu. Mudah-mudahan mestinya sih tahun 2020 karena waktu kita riset awal-awal itu tahun 2019, cuman kita dihantam sama pandemi, akhirnya kita mundur. Tapi dengan itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa mewujudkan potensi wisata bahari, walaupun tanah laut itu tidak banyak punya terumbu karang dan visibility-nya. Iya. Jelek, tapi kita bisa wujudkan itu. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, Pak. Tapi itu kan komitmen dari 3 stakeholder yang betul. Terkait. Ini disinergiskan. Iya. Karena mungkin ya itu tadi kalau pemerintah sendiri juga tidak bisa. Ya. Kami perguruan tinggi juga tidak bisa. Yang punya uang misalnya sinergiskan mana uangnya ini. Yang punya uang PT Arutmin melalui program CSR. Yang punya kebijakan pemerintah, betul. Yang keilmuan itu ini kami sinergiskan. Tanah Laut sudah melakukan. Betul. Ya. Pertanyaannya, bagaimana Kota Baru? Apa mau dibiarkan nih? Belum. Ini menurut pandangan ya, bukan berarti. Ini menurut pandangan akademisi dan pengamat kebijakan publik di Kota Baru, Pak Rizky. Tadi dibilang nggak mau menggunakan kata tidak. Ya, belum. Pertanyaannya, kalau belum itu mestinya kan setelah diceritakan Pak Frans tadi udah di 2004, kemudian di 2013. Mestinya sih sudah tahu gitu loh. Bahkan ada perdanya juga. Ya. Tapi kok nyatanya sampai sekarang ini masalahnya apa ya? Kok sampai belum tahu ini apa memang karena nggak mau tahu? Bahkan gimana ini? Fokusnya mungkin Pak. Jadi potensi wisata kan bukan hanya bahari sebetulnya. Betul. Ya. Sekarang lagi tren adalah Gunung Mamake. Iya, saya tahu itu. Gunung Mamake dengan pemandangannya 360 derajat lah kalau boleh saya bilang. Mau dibikin wisata para layang ya kalau para layang. Jadi mungkin fokusnya lagi beralih. Mungkin ya, ini masih sangka baik. Kemudian kenapa jadi saya sebagai orang media beda itu. Ini saya pikir pemerintahnya kok nggak paham gitu loh. Punya potensi laut tapi nggak dimaksimalkan. Iya, betul. Kok ini malah yang nggak banyak penggemarnya, nggak banyak penyuka dan nggak banyak penikmatnya gitu. Betul. Karena wisata khusus itu. Wisata khusus. Sekarang kalau bicara wisata bahari, tadi pulau kecil, pesisir, underwater, mancing. Itu sudah 4 yang penggemarnya pasti banyak. Wow, banyak itu. Terus yang kedua, biayanya ternyata tidak terlalu mahal. Iya. Kalau snorkeling semahal-mahal nyewa perahu tambah. Iya, alat snorkelingnya, alat selamnya itu. Alat senam cuma 50.000 Pak. Iya. Di Teluk Tamiang. Iya. Sudah bisa. Hanya saja kapalnya 300.000 waktu itu saya ingat. Sudah 300.000. Iya. Orang bisa sekitar 10 sampai 15. 15. Nah, waktu kami explore itu masih 2 juta. Hanya untuk ke Pulau Bira-Birahan. Pulau Bira-Birahan. Nah, tapi di situ snorkelingnya dapat, pesisir pantainya dan bagus, itu puas lah. Tapi dengan 2 juta kan orang tidak bisa mengulang. Nah, sekarang pemerintah mau tidak membuatkan skema wisata? Satu sih yang menurut saya belum ada Pak, adalah kawasan. Ketika bicara pariwisata, kawasan itu penting untuk memetakan berapa lama orang tinggal di satu kawasan, berapa lama orang menghabiskan waktu di sana, sehingga spending money-nya di situ banyak. Ya. Belum ada kajiannya untuk itu ya? Poltek udah pernah melakukan belum? Sepertinya belum. Poltek udah pernah? Baru tesis saya sih sebetulnya. Tapi hasilnya apa waktu itu? Belum dilaksanakan karena baru sebatas ide. Jadi kawasannya ada 3 sebetulnya. Kawasan pertama adalah selatan. Sekarang sudah mulai Teluk Tamiang, Tanjung Kunyit, kemudian Pulau Bira-Birahan. Itu satu kawasan yang tidak bisa dihabiskan 1 hari. Terus yang kedua ada kawasan tadi yang Pak Tony bilang di Samar Gelap. Kemudian di situ sebetulnya ada Pulau Cantik, Pulau Manti. Kemudian di situ juga ada Gosong Pak yang kita bisa main kayak bajak lautnya. Pulau Manti itu. Itu keren lah pokoknya. Nah, itu satu kawasan ditambah siring laut. Itu sudah satu kawasan yang juga tidak bisa selesai 1 hari. Sudah 2 loh, baru di pulau lautnya. Belum lagi kita bicara yang ke pulau-pulau kecil yang memang aksesnya
tidak bisa diselesaikan satu hari memang. Nah, pemetaan kawasan ini itu juga sudah menunjukkan bahwa berapa biaya yang harus dialokasikan oleh pemerintah untuk memfasilitasi, Pak ya. Saya tidak ingin bicara, Pak, investasi pemerintah itu membangun. Karena membangun itu tidak akan selesai 1 tahun, kemudian setelah multi years barangnya tidak bisa digunakan juga. Kenapa tidak mengajak pihak luar? Saya sih pihak luar, pihak ketiga itu bisa jadi swasta yang ingin berinvestasi. Bisa investasi, bisa juga CSR sebenarnya ya. Bisa CSR. Nah, saya ingin bicaranya soal CSR. CSR itu ternyata tidak terlalu mahal, kemudian sustainable, manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Di satu sisi bagi perusahaan itu juga bernilai penting. Iya. Ada penilaian sendirilah tentang bagaimana perusahaan membina lingkungan ya, desa di sekitar ring 1, ring 2 dan segala macam. Nah, kenapa pemerintah tidak cari konsep atau ajaklah akademisi? Saya tidak minta diajak ya, maksudnya oke lah kalau Politeknik Kota Baru dianggap tidak punya bidang pariwisata misalkan, boleh, ayo ULM. Yang penting kita punya konsep pariwisata yang dikembangkan dengan konsep kawasan sehingga spending money tadi, pendapatan daerah tuh memang jadi tujuan. Jadi investasinya Dinas Pariwisata dari pemerintah daerah itu betul-betul bisa membina kawasannya. Jadi jangan dihabiskan untuk membangun. Betul. Kalau membangun hanya satu spot, berapa tahun kita bisa membangun. Nah, spot yang lain bagaimana? Apakah harus terus mandiri? Nah, kemandirian ini menurut saya harus didukung dengan bisa jadi dengan CSR dari perusahaan. Ya, ini bicara soal paradigma, cara pandang, cara pikir, lalu dirumuskan dalam sebuah konsep kebijakan dan dengan turunan program-programnya. Betul. Ini tidak akan mungkin berhasil kalau saya nggak bisa dan nggak mau juga ya, ada terjebaknya. Kuncinya ini kan pemerintah kabupaten. Bicara soal kebijakan kan artinya kan kepala daerah, ya kan. Tapi kita nggak menyentuh ke sana karena nyatanya semua yang pernah menjabat kepala daerah di Kota Baru tidak pernah mengeksplor ini gitu. Nah, hanya saja menurut saya bisa nggak Poltek misalnya sebagai sebagai bagian dari fungsi Tridharma perguruan tinggi mendorong itu gitu, menginisiasi entah kayak apa caranya gitu dengan dewan kemudian menekan pemerintah, ayo dong 2022 kita fokus ke sini, perusahaan ayo kumpul kamu ya dengan CSR-mu nih wilayah selatan tadi Pak Rizky bilang, kamu wilayah sini dananya berapa 1,5 M. Saya rasa tercapai, terlaksana. Harusnya sinergis, Pak. Sinergi. Ini pemikiran orang awam loh ya, sebagai orang media dan sebagai pemancing, Pak. Karena benar, saya pernah di sana itu, saya harus menghabiskan waktu di wilayah selatan Tanjung Kunyit, sampai ke Saranjana, Ale-ale, Pulau Bira-birahan, sampai ke Karang Cinta, Pulau Cinta, itu yang cuman karang aja, tapi itu menjadi Instagramable juga. Saya 1 minggu di sana. Nah, berapa perputaran ketika saya di sana gitu ya. Walaupun itu nginep di tempat keluarga, tapi kan nyewa kapalnya, belanja ikannya, merasai kulinernya dan lain sebagainya. Nah, itu saya bayangkan gitu ya. Bener ya dibilang tadi. Nah, ini bisa nggak Poltek? Ayo dong inisiasi gitu. Mudah-mudahan Pak tahun ini kita ingin tawarkan satu konsep wisata. Memang harus kajian karena bagaimanapun sesuatu yang diusulkan tanpa dasar yang komprehensif akan menjadi sia-sia ya. Nah, sekarang kami akan mempertanggungjawabkan ide-ide tadi yang sudah kita ceritakan, menganggap belum paham tadi dengan ini loh yang harus dipahami. Nah, kalau memang itu bisa diterima dengan penelitian ataupun kajian, harusnya bisa menjadi turunan, menjadi program. Apalagi visi misi Bupati yang sekarang adalah pariwisata dan agrikultur. Nah, harusnya pariwisatanya kelihatan. Nah, tinggal tadi fokusnya apakah wisata bahari atau wisata alam. Karena saya bisa membedakan wisata alam tuh jauh dari bahari lah, jauh dari laut. Wisata alam tuh bisa jadi trail. Kemudian bisa jadi tadi pemandangan gunung, camping dan lain-lain. Nah, tinggal pemerintah maunya kemana. Sayang kalau misalkan wisata bahari itu dipinggirkan, Pak. Memang lagi tren ada Goa Lowo. Oke, tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan potensi kita yang jauh lebih besar? Laut kita lumayan luas, Pak. Kalau spot selamnya aja mungkin yang mencari kedalaman 10-15 meter harusnya gampang. Hanya saja apa yang ada di dalam itu. Tidak pernah ada eksplorasinya.
Di dalamnya apa ya Pak? Apa Pak di dalamnya? Penyelam lah yang tahu. Harta karun, Pak. Jadi kalau berbicara di dalam laut ya dia sangat banyak sekali Pak, ibaratnya potensinya ya. Baik itu nanti potensi perikanan dan lain sebagainya. Itu sangat menarik sekali. Secara pengamatan Kalau berdasarkan ya. kita hubungkan tadi dengan wisata, misalnya kita dengan wisata, memang berdasarkan pengalaman beberapa kali kita sering dive di sana, itu banyak sekali objek-objek mikro, biota-biota mikro yang menjadi daya tarik untuk dipotret, Pak. Okay. Nah, itu. Jadi dia menarik sekali gitu untuk dijadikan objek foto ya, karena menyelam juga bukan hanya kita melakukan penyelaman melihat biasa saja, tapi kadang begitu kelanjutannya dia akan tertarik dengan memotret underwaternya. Nah, sehingga kalau untuk potensi objek mikro, nah itu objek-objek mikro maksud saya itu sangat oke lah. Kota Baru banyak sekali ada Nudie Brand dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa di Kota Baru. Jadi bahkan pengakuan teman-teman waktu saya ngadain lomba foto itu objek-objek mikro itu sangat luar biasa untuk dijadikan objek foto. Dan wisata itu sekarang tidak hanya menawarkan keindahan, kenyamanan, tetapi juga bagaimana penikmatnya bisa eksis gitu ya, dengan foto-foto yang instagramable. Kalau bawah laut kan mereka foto dengan hiu misalnya gitu. Saya bayangin kayak gitu. Atau ada ikan-ikan, orang nanya, itu di mana itu? Mungkin kalau orang nggak tahu, oh ini di Eropa gitu, Pak ya. Oh ini di mungkin orang percaya ya. Padahal itu di Kota Baru gitu. Jadi sebenarnya juga seperti yang saya sampaikan bahwa dia objek mikro, selain potensi itu juga potensi ikan ya dia. Nah tadi disinggung Pulau Manti ya. Pulau Manti. Nah, saya pernah riset di Pulau Manti itu mungkin sekitar tahun 2003 atau 2004 juga. Dulu saya menyelam di sana ada terumbu karang. Ada Pak ya? Ada. Kedalaman berapa itu Pak? Sekitar 9 ya. Sekitar 9. Nah itu ada terumbu karang juga di sana. Saya mungkin seminggu di Pulau Manti itu, tapi terumbu karangnya itu ada di dekat Gosong sana. Nah, di situ juga ada penyu, Pak. Jadi bisa kita menikmati penyu juga di situ. Tapi saya nggak tahu ya, karena saya tidak pernah turun lagi di sana. Ya, saya rasa sih masih ada ya. Kalau terumbu karang mungkin masih ada, tapi penyunya atau apa kita perlu kajian tadi yang disampaikan. Tapi sebenarnya wilayah perairan Kota Baru, Pak, dengan kebanyakan pulau-pulaunya yang kecil-kecil, dengan gugusan pulau Gosong, kemudian jalurnya itu belum pernah ada kajian ya sih sebenarnya Pak ya, mungkin secara lebih detail. Tapi cukup banyak lah kira-kira ada titik-titik yang itu memiliki potensi terumbu karang alami itu Pak. Ada Pak. Jadi tahun 2010 jadi sebenarnya riset itu pernah di tahun 98. Iya. Waktu itu zaman saya masih kuliah. Itu kami sudah pernah riset dengan LIPI menggunakan kapal Barunajaya 8. Dengan LIPI. Tahun 2010 saya juga terlibat dalam kegiatan riset dengan LIPI itu. Itu tahun 2010 melihat potensi-potensi perikanan yang ada. Kita menyelam di sana banyak sekali Pak terumbu karang di sana. 98 2010 ada di daerah Mata Sirih juga. Ya, banyak sekali. Denawan. Lumayan, sangat luar biasa. Cuman itu tadi kembali ke infrastruktur, misalnya penyiapan kapal reguler untuk masyarakat yang ke sana. Karena kalau dia dengan rental sendiri cukup berat. Ya, jadi misalnya ada disiapkan transportasi umumnya. Seperti halnya yang sekarang kan khusus misalnya kayak ngeliat kita kealih sedikit ke Loksado misalnya. Sekarang udah disiapkan Damri ya, bis Damri yang ke sana. Maksud saya seperti itu. Jadi misalnya kapal tadi dia untuk dari misalnya Jumat kapal itu ada, Minggu pulang. Nah ini kan kapal-kapal reguler khusus kapal wisata. Nah, sehingga orang bisa menikmati hari itu kapal pada saat itu. Nah, jadi sifatnya reguler, tidak berat. Kalau misalnya datang ke sana harus sewa misalnya sekali 2 juta kapalnya saja belum yang lain, nah kan cukup berat. Tapi kalau misalnya ada ya kapal reguler bisa dari CSR juga siapkan apa segala macam. Jadi sinergis Pak, sinergis yang kita ini.
Oke. Di-manage dengan baik, dikemas dengan baik, saya rasa bisa jalan. Iya, iya. Oke, bicara soal apa tadi kebijakan ya terkait dengan belum memahami dan belum mengertinya pemerintah Kabupaten Kota Baru. Nah, kira-kira ada nggak di sini peran pemerintah provinsi yang mestinya bisa ikut terlibat baik dalam konteks sebagai fungsi pembinaan, supervisi gitu, karena biasanya kan pemerintah daerah berdalih berkelitnya masalah finansial anggaran yang nggak ada. Yang itu sebenarnya sudah ada jelas solusi yang bisa digunakan, investor bisa masuk, dana CSR bisa digunakan. Nah, ada nggak Pak Rizky bisa melihat bahwa Kota Baru itu kan ya Kalimantan Selatan juga, Betul. ya kan? Ketika orang mau ke Kota Baru di mana, pasti orang nanya provinsinya apa. Provinsi ada nggak perannya untuk itu yang bisa mendorong selama ini dilihat kalau Harusnya sih ada Pak. Kemarin pada saat ulang tahun Kota Baru di bulan Juni ada seminar bersama dengan Kementerian Pariwisata, juga dengan Dinas Pariwisata Provinsi. Memang mungkin bukan program teknis ya Pak, tapi dimasukkan ke dalam agenda nasional. Nah, sehingga dengan agenda nasional itu ada biaya untuk mendatangkan atau melakukan kegiatan. Saya sih masih melihatnya baru sebatas itu ya. Jadi kebijakannya memang tidak dalam bentuk teknis, karena menurut saya pariwisata juga tidak perlu uang teknis Pak. Sekali lagi fasilitasi itu luar biasa. Ketika masyarakat sekarang tren istilahnya Pokdarwis ya, masyarakat sadar wisata. Sekarang kesadarannya sama nggak dengan konsep pariwisata yang sesungguhnya? Mereka melayani tidak, atau hanya sekedar mencari uang di situ? Orang datang belanja di warungnya, kemudian untung, sudah selesai. Tidak ada layanan yang diberikan. Ketika kita bicara contoh terbaik lah ya di Indonesia, Bali itu masyarakat Pokdarwisnya diedukasi. Jangan apa istilahnya, jangan malak lah, jangan memalak, kasih layanan servis, orang akan datang dengan sendirinya. Nah, misalkan juga pecalang di Bali itu diberdayakan, tidak lagi mereka menjadi preman ketika parkir di seluruhnya diberikan kepada mereka, dikelola sendiri, tidak mahal, tidak murah, tapi makmur desanya. Nah, tidak ada uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi warganya sendiri akhirnya membuat kesadaran yang baik sehingga orang senang untuk datang. Di Tanjung Benoa Pak, Tanjung Benoa tuh bisnisnya sama semua. Sepanjang pesisir itu cuman game air yang ditawarkan. Vendornya pun mungkin itu aja Pak. Hanya saja mereka menyediakan fasilitas tempat makan, bilas air tawar, kemudian sewa alat. Sudah. Sepanjang, dan itu bisnisnya bersaingnya sehat. Nah, apakah pemerintah keluar duit di situ? Menurut saya tidak. Tapi fasilitasinya yang penting. Nah, kesadaran itu yang tadi saya bilang belum dipahami. Sekali lagi ya, belum dipahami oleh pemerintah daerah. Karena berpikirnya, kalau orang nggak mau ke Teluk Tamiang harus kita bangun nih tulisan Teluk Tamiang, pakai lampu, foto bagus. Apakah cukup itu? Tidak Pak. Sekarang tren pariwisata tuh experience, pengalaman, sama kayak peunjunan, tukang mancing. Yang dicari kan jerujutnya, bukan ikannya. Strike-nya. Pulang paling mampir ke pasar beli ikan sudah bawa. Padahal modal mancing itu jauh lebih besar daripada beli ikan. Betul. Nah, tapi journey-nya, experience-nya yang orang cari. Nah, fasilitasi itulah maksud saya gini. Jangan berpikir bahwa pariwisata itu hotel mewah. Pariwisata itu objek yang kalau kita misalkan ke Ancol tuh Bandar Jakarta, nggak perlu Pak. Sekarang di Teluk Tamiang, saya 2015 ya Pak mulai aktif di Kota Baru, tidak ada warung Pak di Teluk Tamiang. Kalau mau datang ke Teluk Tamiang harus telepon kenalan, Pak saya mau datang 1 mobil atau 2 mobil, minta tolong disiapkan ikan bakar. Nanti kami habis mancing atau habis pantai mau numpang makan, karena tidak ada warung. Hari ini banyak Pak. Orang tidak kesulitan. Nah, itu bukti bahwa pemerintah tuh hanya perlu memfasilitasi. Nah, kalau terkait dengan akses jalan di Kota Baru, sebagian besar jalan statusnya jalan provinsi. Nah, mungkin tinggal pemerintah yang harus aktif lah meminta perbaikan jalannya di provinsi kah atau di ini. Saya kurang mengerti ya pos jalan apakah harus ke APBN sehingga
jalan itu 100% bisa diakses lah dengan baik. Iya. Itu sih yang paling penting. Ya, saya merasakan juga seperti itu. Apa namanya? Ya tadi benar ya, pemerintah tidak perlu keluar dana tapi menjadi fasilitator. Ya. Dan yang paling penting itu menjadi inisiator bahwa Iya. untuk mendorong mereka menjadi pariwisata. Dan ini yang pernah dilakukan Pak Frans ya di di Loksado Pak ya. Loksado. Itu kan dulu saya pernah di sana nginap dulu sekali. Itu kan nggak ada penginapan sama Tidak sekali. ada penginapan. Nginapnya tuh di rumah warga. Satu malam 300 untuk satu keluarga. Ya kan fasilitasnya air untuk mandi ada. WC-nya juga udah cukup bagus walaupun dengan konsep alam pedesaan. Tapi senangnya mendengar gemericik air gitu. Lebih terasa natural dan alaminya. Nah, kira-kira Pak, sebenarnya kalau bicara pariwisata ini di luar dari konteks keilmuan Pak Frans perikanan, tapi kan yang saya tahu Pak Frans pernah mengelola membangkitkan wisata di Loksado juga. Yang paling sulit itu apa sih sebenarnya Pak? Membuat itu? Jadi ini ya, saya cerita dulu sedikit ya. Iya. Ininya. Jadi di tahun 2008 saya main ke sana, 2009 main ke sana. Wisata wisata Loksado itu tidak semeriah sekarang. Iya. Nah, jadi ibaratnya orang datang ke sana paling nggak banyak lah ibaratnya main apa segala macam. Nah, pada akhirnya kami berpikir bahwa bagaimana caranya kita jemput bola untuk berwisata itu. Jadi kita mendatangkan orang. Bagaimana supaya menarik ibaratnya kan. Akhirnya kita jemput bola. Akhirnya lama-lama menjadi ramai. Nah, kendala yang terberat itu adalah merubah karakter masyarakat. Ibaratnya tadi misalnya yang biasa buang sampahnya ke sungai atau sembarangan. Nah, edukasi ini yang sangat sulit kami akhirnya kami melakukan kegiatan bersih-bersih sampah dari ujung terminal sampai ke ujung aspal itu kita lakukan. Akhirnya masyarakat ikut melihat karena kami mungkin merasa tergugah juga hatinya melihat kami melakukan itu. Udah enak hati kali Pak ya. Enak hati. Nah, dulu juga waktu itu kan di sana kan bambu rafting ya. Iya. Nah, dulu bambu rafting di sana. Belum ada pengunjung yang menggunakan bambu rafting itu pakai life jacket. Nah, sekarang dengan melihatnya kami melakukan menggunakan life jacket, akhirnya peserta yang ini wajib menggunakan life jacket. Nah, ini edukasi, ini memberi contoh itu lebih cepat ternyata daripada kita hanya ngomong saja. Artinya perubahan karakter. Karena mungkin bagi mereka itu biasa gitu ya, tapi aman-aman saja, tapi orang pengunjung yang berwisata ini kan kemampuan berenangnya tidak sama mungkin dengan jokinya apa segala macam. Ini yang perlu kita siapkan. Tapi pada saat kita kasihkan itu agak susah karena mereka sudah biasa. Tapi akhirnya kita mendekati waktu itu pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata, kita ajak juga adakan pelatihan. Tadi difasilitasi oleh Dinas Pariwisata di sana. Tempatnya di tempat kami di All Outbound itu pelatihan untuk edukasi para joki-joki lantik, bagaimana cara safety-nya seperti apa dan sebagainya, itu di kita yang ini kan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah memfasilitasi punya kebijakan dan sebagainya, itu sangat penting. Lebih berdampak ya Pak. Juga yang tidak kalah penting adalah pendampingannya. Jadi dalam hal ini kami waktu itu pendampingan memang selama ini kami dampingi. Contoh waktu kami membuka All Outbound itu sama masyarakat kami dianggap awal-awal itu mungkin akan menjadi kompetitor mereka karena kami pada saat itu menggunakan perahu karet. Nah, tapi pada perjalanannya malah kami mendatangkan orang banyak sehingga lanting bambu rafting itu jadi ramai. Dulu tidak ada resort, sekarang udah ada resort. Iya. Ya baratnya kan seperti itu. Jadi sekarang udah ramai. Nah, bagaimana cara mengemas, mensajikan makanan pun kami ajarkan kepada masyarakat. Jadi itu perlu pendampingan. Jadi memang perlu pendampingan dan merubah karakter itu tidak sebentar. Kami perlu waktu mungkin kemarin itu sekitar 10 tahun. 10 tahun Pak? Kurang lebih seperti itu. Artinya tidak seperti membalik telapak tangan gitu kan. Tapi bisa dilihat lah ibaratnya dari 2010 ke 2021 Loksado udah mulai ramai lagi. Ibaratnya. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir itu masih bergeliat terus wisata di sana.
Dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Iya, iya. Berarti kalau bicara pariwisata juga nggak hanya sekedar political will, tidak ada yang sifatnya fasilitasi dan segala macam. Ternyata kunci besar dan kunci utamanya juga adalah masyarakat sendiri ya. Masyarakat sendiri. Menyangkut mental ya. Gimana Pak Rizky? Kira-kira kalau di Kota Baru, kalau kita bicara sekali lagi lah, karena Pak Rizky di Kota Baru, dan ini saya menyampaikan dalam pengalaman saya sendiri. Mohon maaf ini kalau ada yang mendengar satu baru, tapi ini kenyataan saya lihat ada kebiasaan benar Pak. Kayaknya itu bukan hanya masyarakat di Loksado, di wilayah pesisir juga sama. Mereka menganggap laut itu adalah tempat sampah gitu. Membuang kebiasaan. Itu saya buktikan pada saat saya pernah ke Teluk Tamiang, dan itu di akhir tahun, kebetulan angin musim barat, semua sampah yang ada di laut itu naik ke permukaan pantai, numpuk. Jadi itu semuanya dari pakaian, kasur, guling, spray, baju, kayu, plastik, segala macam keluar semua. Ini gimana kalau cara mengubah yang efektif menurut Pak Rizky? Ya, karena mereka menganggap laut bukan sebagai tempat mencari laut tidak menjadi tempat bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu dari situ, sehingga laut menjadi tempat pembuangan. Nah, habit ini memang pernah dilakukan oleh salah satu kepala desa di Teluk Tamiang, bahwa ayo kita membersihkan pantai untuk kita, dengan alasan kalau pantai bersih orang akan mudah datang. Ya, untuk kita. Dan itu ternyata tidak mudah memang. Tidak mudah. Kepala desanya harus turun sendiri, cari mobil sendiri, mulai dengan sendiri ngangkat. Akhirnya masyarakat melihat ketika bersih orang datang. Nah, ketika kesadaran itu muncul, ya mereka akan melihat, oh ternyata laut menjadi penghasilan tanpa harus ke laut. Nah, akhirnya mereka merubah kebiasaan itu, dan sekarang menurut saya Pantai Teluk Tamiang sudah cukup bersih karena kesadaran masyarakatnya sudah bagus tentang sampah. Nah, kesadaran ini yang sebetulnya harus tumbuh, tapi harus lihat efeknya dulu, Pak. Orang harus lihat hasil. Misalnya contoh begini, ketika kami melakukan penelitian di Teluk Tamiang, warga yang menyiapkan rumah, Pak, tidak mengerti uang dalam tanda kutip ya. Ada 6 motor, Pak. Ada 3 motor, 6 orang. Datang dari Banjarmasin, Teluk Tamiang hanya karena Facebook. Datang sampai sana terkejut karena tidak ada tempat penginapan. Datanglah ke rumah Pak RT. Pak RT didatangi, Pak, kami numpang menginap, boleh? Oh boleh, silakan. Mereka bingung makan. Ini bicara habit ya, bicara kebiasaan. Kemudian, oh iya nggak apa-apa Pak, kami juga tidak ada siap makanan. Akhirnya apa yang dimasak oleh tuan rumah dimakanlah oleh tamu. Makan selesai, mereka happy, besoknya sore mau pulang. Mereka bilang ke tuan rumah, Pak, berapa biayanya? Tuan rumah bingung, karena kebiasaannya mereka adalah menerima tamu itu adalah sebuah kehormatan. Sehingga tidak pernah menghitung biaya. Nah, pada saat kami FGD, saya tanya, Bapak kalau tiap hari mampu nggak? Tidak, karena pada saat yang 6 orang tadi datang, dijawab, nggak usah Pak, kami senang kalau ada orang datang. Berarti kan pemahaman tentang bahwa tamu adalah pendapatan itu belum. Tapi ketika merasa, oh ternyata orang bayar, tahu Pak berapa bayarnya pada saat 6 orang pulang? Tidak sampai 50.000. Untuk semuanya? Untuk 6 orang makan dan segala macam tidak sampai 50.000. Karena tuan rumah tidak meminta, mungkin yang datang juga tidak siap dengan modal, akhirnya bayarnya tidak sampai 50.000. Tapi si Pak RT ini bilang, saya senang Pak, alhamdulillah. Tidak salah dengan itu ya. Pertama dari cara berpikir. Berpikir masyarakat yang memang seperti itu. Betul, karena mereka menganggap orang datang ke kampung itu sebuah kebanggaan. Kearifan tradisional mereka. Betul. Nah, ketika kita bicara pariwisata, apakah itu boleh dibiarkan? Harusnya tidak. Merusak itu. Merusak sistem ekonomi. Bahasa pasarnya merusak pasaran. Merusak pasaran. Saya tanya Pak RT, kalau datang tiap hari sanggup lah? Waduh, kalau tiap hari kayaknya saya juga tidak buka pintu. Dia bilang. Nah, cara berpikir inilah yang kemarin kita dorong, Pak. Bapak boleh pasang tarif, misalkan 20.000 per orang, tapi makannya ini. Boleh Pak, tidak masalah. Kami tidak tahu ya, karena tidak ada pendampingan tadi yang Pak Tani bilang. Betul Pak, penelitian kami hanya sebatas itu, tidak ada pendampingan. Akhirnya kami tidak tahu nih, rumah-rumah warga yang dipakai hari ini apakah sudah ada tarif. Itu tidak tahu. Nah, tapi kalau mereka sudah pasang tarif, berarti ada perubahan pola paradigma tentang
tamu itu bukan lagi sebuah kebanggaan, tapi memang menjadi pendapatan bagi di kawasan wisata. Ya. Nah, jadi kalau balik lagi bicara sampah ya, mereka tidak menganggap laut sebagai tempat penghasilan, karena mencarinya ke tengah laut, bukan di pinggir laut. Ketika bicara di pinggir laut, ketika sampah datang bingung lah, ternyata tidak bisa cari uang, kalau bersih ternyata bisa. Nah, perubahan-perubahan itu memang memakan waktu. Nah, mereka harus merasakan dulu manfaatnya. Berarti memang harus dicoba ya Pak, harus ada yang menginisiasi, kemudian dijalankan dengan segala resikonya. Kalau memang bagus orang akan ikut, kalau mereka itu tidak menghasilkan ya mungkin tadi dianggap ancaman. Wah ini jangan-jangan kapal kita kada payu lagi, ini bisa membawa kapal sorang nih. Nah itu yang berpikirnya agak jelek karena mereka belum merasakan manfaatnya. Itu sih Sebenarnya itu keluguan mereka ya. keluguan. Ya, Betul. keluguan masyarakat yang memang berpikirnya tidak materialistik, tidak konsumtif ya. Tapi kalau bicara tadi pariwisata, sebenarnya kan sekarang trennya itu sudah sangat mudah ya memasarkan pariwisata. Tadi yang dicontohkan Pak Rizky tadi, orang datang tanpa tahu bagaimana situasi karena akses informasi minim, hanya dapat informasi melalui Facebook, di grup-grup publik, fotonya, apalagi foto sekarang sangat mudah dicari aplikasi, pulaunya, lautnya sangat biru banget, awannya sangat bersih, aplikasi apa, orang semuanya rame-rame berbondong-bondong. Bahkan ada bule Pak, bule lagi, apa istilahnya, orang asing datang satu keluarga pakai, kalau di Martapura tuh taksi yang ke mana yang duduk samping taksi ke Cempaka. Oh gitu. Pakai taksi itu mikrolet yang terbuka. Pakai itu Pak dari Kota Baru ke pakai angkutan umum itu, angkutan desa. Iya. Yang dia pun awalnya tidak tahu ternyata harus pakai itu. Dan itu satu keluarga. Tapi ketika sampai, mereka juga tahunya dari Facebook. Dan journey itu ternyata tetap bahagia buat mereka karena mungkin karakter masyarakat luar beda ya cara menikmati wisata. Tapi kalau kita mau menawarkan ya tidak bisa dengan seleranya orang luar. Harus pakai standarnya kita. Kemudian kalau memang itu mencari yang sulit untuk sampai ya bisa, tapi akses yang nyaman harus ada. Oke. Pak Rizky, Pak Frans, luar biasa bincang-bincang kita kali ini. Ini harapannya sih bisa memberi pemahaman ya buat pemerintah Kabupaten Semoga Kota Baru. Bukan dianggap kritik ya Pak. Enggak, bukan kritik. Diskus ini kan menjadi satu apa ya, membuka wawasan baru ya. Paradigmanya harus diubah dong sekarang. Karena kan industri pariwisata ini kan sebenarnya potensinya sangat luar biasa untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Dimensinya sangat luas. Tadi kalau multipliernya sangat terasa. Kalau tadi misalnya ada satu keluarga yang satu hobi foto-foto selfie, si bapak suka mancing, si anak snorkeling gitu ya. Terus itu bisa dimanfaatkan. Pasti mereka kalau lapar pengen makan gitu, sensasi nikmatinnya. Kelapa di bawah pantai langsung itu dijual. Saya pikir kalau sebiji bagi mereka, sebiji kelapa 10 biji bagi warga itu dibuang gitu aja. Ini jual 10.000 tuh juga laku loh kalau bagi masyarakat tidak. Dan ini yang mungkin perlu diubah kali ya paradigma pemerintah kabupatennya dengan mengusung konsep sinergitas tadi. Baik Pak Rizky, Pak Frans, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, bincangkan kali ini bisa didengar dan bisa menjadi satu pemikiran buat pemerintah daerah kabupaten manapun yang memiliki potensi wisata, khususnya wisata bahari berbasis laut, pantai, yang itu bisa lebih ditingkatkan, dieksplor dengan melibatkan pihak ketiga baik sebagai investor maupun sebagai CSR, dan yang paling penting juga tentu melibatkan kalangan dunia akademik, kampus yang memiliki orang-orang yang berpikir punya konsep dan tenaga ahlinya. Dan kita berharap laut kita juga bisa memberikan manfaat yang besar. Kalau saya mengutip, kalau Pak Tony itu laut apa Pak? Laut ikan berlimpah gitu Pak ya? Ya. Apa itu bahasanya tuh? Laut sehat, ikan berlimpah gitu. Karang sehat ikan berlimpah. Ya, kita berharap seperti itu ya. Artinya kita memiliki potensi yang karangnya sehat dan lautnya berlimpah dan masyarakatnya juga sejahtera. Saya tambahin Pak. Insyaallah. Karang sehat, laut berlimpah, masyarakat sejahtera. Ikan yang berlimpah ya. Karang sehat, ikan berlimpah, masyarakat sejahtera. Insyaallah. Baik, terima kasih. Kita ketemu kembali dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.